kita bilang kamesu micacara. Berarti kita tidak melakukan hubungan dengan dengan orang selain istri atau suami kita yang sah secara pernikahan agama. Ya, jadi secara pernikahan agama, ya. Jadi Bante boleh nggak suka sama suka terus melakukan itu? Ya, nggak boleh ya. Kalau suka sama suka, belum ada ikatan di dalam keagamaan, nah itu masih melanggar sila ketiga ya. Jadi kalau sudah ada ikatan, nah baru itu dikatakan tidak melanggar sila ketiga. Ya, termasuk di sini adalah anak-anak yang di bawah umur. Nah, ini juga nggak boleh. Nah, kalau bedanya di dalam Abrahmacharya, walaupun Bapak Ibu sudah sah secara suami istri, tetapi saat kita mengambil Abrahmacharya, nah di situ kita tidak melakukan hubungan badan, ya, karena kita lagi bertekad menjalani Abrahmacharya, bahkan dengan suami atau istri kita yang sah, ya. Jadi perbedaannya hanya di sini Bapak Ibu ya. Perbedaan dari Kamesu Micacara maupun Abrahmacharya. Ya, jadi setelah kita mengetahui ini, biar Bapak Ibu bisa menjalankan sila dengan lebih baik lagi setiap hari. Ya. Nah, sekarang kemarin kita sudah membahas bagaimana menjelang kematian. Menjelang kematian itu ya, bagaimana pikiran-pikiran Anda kesana kemari dan seterusnya. Nah, sebelum menjelang kematian, hal yang sama juga dirasakan oleh Anatta Pindika, di mana Anatta Pindika sebelum dia meninggal, dia meminta pembantunya untuk mengundang 2 biku, ya, hanya 2 biku, yaitu yang pertama adalah Bante Sariputta dan yang kedua Bante Ananda. Ketika yang mulia datang ke rumah Anatta Pindika, kemudian melihat yang mulia Anatta Pindika yang sedang sakit, di mana beliau bilang badannya terasa panas sekali ya dan seterusnya. Dan di sana yang mulia Bante Sariputta dan Ananda mengajarkan beliau bagaimana merenungi Marana Nusati ya, atau hal-hal yang terkait dengan menuju proses kematian. Nah, setelah selesai memberikan ceramah tersebut, Anatta Pindika kemudian meminta kepada yang mulia Bante Sariputta dengan memohon, beliau bilang, semoga ajaran ini dapat diajarkan kepada semua orang, sehingga ajaran ini sangat mudah diikuti dan dipahami, sehingga setiap orang yang akan meninggal, mereka bisa melepas dengan sangat baik. Nah, ajaran ini mungkin kita akan coba bahas, Bante harus lihat lagi teksnya, ya, tetapi Bante rasa kita perlu semua untuk bahas ini ya, karena setiap dari kita pasti cepat atau lambat akan meninggal ya. Apakah Bante duluan atau Bapak Ibu duluan, kita nggak tahu siapa duluan ya. Yang pasti kita dalam antrian ya. Jadi kalau tiap hari Bante sebelum tidur Bante ingat, oh ya saya sudah melakukan yang terbaik buat hidup saya, ya udah saya tidur. Belum tentu besok bangun. Ya, kalau besok pagi bangun, oh syukur ya, masih ada kesempatan berbuat baik lagi. Ya, berbuat baik setiap hari, nanti malam sebelum tidur begitu lagi ya. Ya, nggak tahu besok bangun apa enggak. Nah, jadi itu yang kita harus merenungkan setiap hari Bapak Ibu ya. Bukan setiap hari begitu bangun cari duit. Pulang sudah capek sebelum tidur masih mikirin duit bagaimana besok berkembang ya. Nah, itu. Nah, jadi
kita harus merenungkan bagaimana cara kita ya bersyukur dengan hidup kita ya. Kita bisa berbuat baik, kita bisa Bapak Ibu masih bisa cari uang, yang lain masih bisa sekolah dan seterusnya. Ini kita harus syukuri di dalam hidup kita masing-masing. Nah, untuk mensyukuri ini kita perlu melatih namanya pikiran kita. Tidak ada cara yang lain Bapak Ibu selain bermeditasi. Kenapa? Tanpa meditasi, tanpa metode yang jelas, kita punya pikiran pasti suka kemana-mana. Ya, Anda lihat kemarin Bante cerita bagaimana ketika menjelang kematian pikiran kita tuh akan sangat-sangat kacau. Itu yang Bante cerita belum termasuk kalau lagi sakit-sakitnya. Misalnya banyak beberapa dari pasien juga mati di ruang operasi. Emang sakit nggak di ruang operasi Bapak Ibu? Sakit. Kesadaran kita ada nggak di situ? Ada. Walaupun kita dibius, tetapi kesadaran kita masih ada di situ. Sakit. Kalau yang sakit kanker, teriak, dan seterusnya, itu akan menderita sekali. Nah, oleh karena itulah pikiran kita benar-benar harus dilatih. Ya, tadi Bante sendiri pribadi lagi daftar ya. Bante pribadi tadi lagi daftar JOL ya. JOL. Bukan Jewel Ornament of Liberation, tetapi Joy of Living ya. Joy of Living 1, 2, 3. Nah itu Bante belajar dari Yang Mulia Mingyur Rinpoche. Mereka buka online, kursus online ya. Jadi Bante daftar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya buat apa? Buat melatih meditasi diri sendiri. Nanti mungkin kalau sudah ada jadwal kursus, Bante akan bilang, sorry hari ini libur. Ya, karena mau ikut kursus ya. Nah, nanti itu. Ya, Bante sendiri pun mesti belajar ya. Oleh karena itu, sebisa yang Bante bisa, Bante juga ajarkan ke Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan latihan kembali meditasi walaupun tinggal ya kurang lebih 30 menit ke depan, tetapi Bante yakin Bapak Ibu bisa bertahan sehingga kekuatan dari samadhi inilah yang menentukan ketenangan batin dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Ya, sekarang Anda bisa duduk dengan rileks. Kemudian Bapak Ibu mulai mengatur postur Anda. Anda masih ingat kita memiliki yang namanya 7 postur bermeditasi. Dari kaki, tangan, kemudian punggung, leher, dan mulut, posisi lidah dan mata. Setelah kita benar-benar mengatur posisi kita dengan baik, dengan rileks, kemudian kita mengembangkan motivasi. Kenapa kita harus bermeditasi? Karena kita sendiri adalah makhluk di alam samsara yang selalu mengalami rasa sakit, rasa tua, dan mengalami kematian. Dalam kehidupan kita pun kita selalu memiliki penderitaan, yaitu menderita karena kehilangan orang-orang yang kita cintai. Menderita karena ketemu dengan mereka-mereka yang menjadi musuh kita. Menderita karena keinginan kita tidak tercapai. Dan penderitaan ini menyebabkan kesedihan, ratap tangis, putus asa, kekecewaan, kemarahan, dan seterusnya. Oleh karena itulah kita butuh obat untuk menghentikan penderitaan kita. Obat itu adalah apa? Obat itu yang ditemukan oleh Siddhartha 2600 tahun yang lalu. Obat itu bernama Dhamma dan di dalamnya yaitu mengajarkan meditasi.
Pada saat ini kita akan mengambil salah satu objek dari meditasi, yaitu mengembangkan cinta kasih. Objek ini kita akan lakukan 4 tahap, yaitu yang pertama kita mengembangkan cinta kasih kepada diri kita sendiri, yang kedua kepada orang-orang di sekitar kita, yang ketiga kepada musuh-musuh Anda, yang keempat kepada pihak yang netral. Nah, sekarang kita duduk dengan rileks. Kemudian kita memperhatikan batin kita dan kita mengembangkan di dalam batin kita, semoga saya berbahagia. Anda sadari, semoga saya berbahagia. Apapun yang ada di kiri kanan kita tetap waspada, kita tetap sadar. Tetapi di batin kita mengembangkan, semoga saya berbahagia. Anda ulangi ini terus-menerus sampai beberapa saat ke depan. Meditasi kita mulai.
Selanjutnya, kita sambil menjaga kesadaran kita, kita kemudian membayangkan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka-mereka yang sebagai keluarga kita, orang-orang yang Anda sayangi, sambil kita membayangkan wajahnya, kita mengucapkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia. Di sesi kedua ini, kita membayangkan orang-orang yang kita cintai, sambil membayangkan wajahnya, kita mengucapkan, semoga namanya berbahagia. Kita lanjutkan meditasi untuk beberapa saat ke depan.
sambil menjaga kesadaran kita. Kemudian pada sesi ketiga ini kita akan membayangkan orang-orang yang kita benci, musuh-musuh Anda, mereka-mereka yang pernah mengecewakan kita, sambil membayangkan wajah-wajah mereka di dalam batin kita, mengucapkan semoga namanya berbahagia. Sekali lagi, di sesi ketiga ini kita akan membayangkan musuh-musuh Anda, orang-orang yang Anda benci, mereka-mereka yang memiliki pernah mengecewakan Anda, sambil membayangkan wajah mereka. Dalam batin kita mengucapkan semoga namanya berbahagia. Kita lanjutkan meditasi sampai beberapa saat ke depan.
sambil menjaga kesadaran Anda. Kemudian di sesi terakhir kita membayangkan orang-orang yang tidak kita kenal, mereka-mereka yang sedang menderita, yang kita ketemu di tempat-tempat umum, sambil membayangkan mereka dalam batin kita mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kita lanjutkan meditasi sampai beberapa saat ke depan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.